Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang kita hormati Ibu PLH Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, yang kita hormati penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, yang kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bapak dan Ibu penyuluh agama Islam fungsional P3K maupun honorer yang undang pada hari ini, yang kita hormati unsur pimpinan Badan Wakaf Indonesia Kota Bukit Tinggi, yang kita hormati unsur pimpinan atau anggota atau pengurus yang diundang pada kesempatan ini dari Basnas Kota Bukit Tinggi, yang kita hormati Bapak dan Ibu dari lembaga amil zakat baik kelas provinsi maupun kelas setingkat Kota Bukit Tinggi, yang kita hormati Bapak dan Ibu panitia pelaksana, hadirin peserta kegiatan literasi zakat wakaf tingkat Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selawat dengan salam marilah kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan permohonan maaf Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang hari ini kegiatan yang cukup penting ini beliau disposisikan dan diwakilkan kepada saya sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Berbarengan hari ini juga sedang cukup sibuk-sibuknya Pak Kantor Wilayah dan kota-kota dalam rangka proses pemberangkatan jemaah haji kita yang pagi hari ini juga masuk satu kloter dan kemarin juga sudah terbang juga satu kloter. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu PLH dan penyelenggara serta hadirin yang dimuliakan Allah yang telah mengangkat kegiatan yang cukup penting ini Pak. Bagi kami ini merupakan kegiatan yang cukup penting dan strategis sekali dalam rangka memberikan pemahaman Pak, setidaknya sumber daya manusia yang ada pada kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka bagaimana masyarakat memahami betul tentang zakat dan wakaf itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf secara mendadak masuk ke lokasi bencana yang ada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Karena sangat mendadak sekali beliau, dan beliau hadir hari Sabtu kira-kira jam 8 sudah mendarat di bandara. Bapak dan Ibu, dalam perjalanan yang saya ikuti selama 2 hari itu, Sabtu dan Minggu, masuk ke posko penanggulangan bencana baik yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dikelola oleh provinsi maupun elemen-elemen masyarakat baik dari Basnas, dari LAS, yayasan, organisasi kemanusiaan yang berada di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi Sumatera Barat. Satu hal yang saya lihat selama 2 hari perjalanan itu Pak, betapa pentingnya Pak, saya lihat betapa penting
dan betapa sebenarnya masyarakat sangat menunggu Pak, sangat menunggu. Dan betapa saya lihat ekstensi keberadaan Pak, teman-teman yang berjuang dengan zakat dan wakaf ini, saya lihat di lapangan begitu. Baik dari Basnas Kabupaten Kota, Basnas Provinsi, lembaga amil zakat, baik yang ada di tingkat kabupaten kota maupun yang ada di kabupaten kota dan yang ada di provinsi Sumatera Barat. Itu yang pertama kami lihat Pak. Jadi fungsi zakat, fungsi manfaat dari wakaf luar biasa dan sangat terasa Pak, ketika kegiatan-kegiatan yang emergensi semacam ini berlangsung dan didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itu yang pertama. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini berapa hal yang ingin saya sampaikan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa pengelolaan zakat dan pengelolaan wakaf pada hari ini sejak diterbitkannya undang-undang tentang zakat dan undang-undang tentang wakaf, maka perlu sama-sama kita berikan pemahaman dan konsep yang sama dalam pikiran kita, bahwa pengelolaan zakat dan pengelolaan wakaf itu diatur oleh undang-undang dan regulasi yang ada di negara kita. Itu yang pertama. Maka oleh karena itu memang harus kita pesan betul, baik Basnas Kabupaten Kota maupun Basnas Provinsi dalam mengelola dana yang diberikan oleh masyarakat baik zakat maupun wakaf, betul-betul harus mempedomani regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bagi kita penggiat literasi zakat dan wakaf, bagi kita penggiat literasi zakat dan wakaf, yang pertama, terutama kita yang 60 ini Pak yang hadir hari ini, tentu kita merupakan bagian terpenting Pak sesungguhnya dalam upaya memberikan pemahaman Pak, terutama kepada semua lembaga yang bergerak di bidang zakat dan wakaf. Yang kedua tentu juga kepada masyarakat kita. Kita tidak mensanksikan lagi Pak bahwa masyarakat bukan tidak mengenal zakat dan wakaf itu sendiri. Semua orang sudah mengenal zakat dan wakaf. Apa itu zakat? Apa itu rukun zakat? Apa yang mesti dilakukan terhadap zakat itu sendiri? Orang sudah mengenal wakaf Pak. Orang sudah mengenal wakaf, dari dulu orang sudah mengenal wakaf. Apa itu wakaf, seperti apa wakaf dan segala macam. Namun ketika dia masuk ke ranah operasional Bapak dan Ibu, tidak semua juga masyarakat maupun pengambil kebijakan memahami Pak tentang prosedur dan penggunaan dana zakat dan wakaf. Bukan tidak banyak Pak kepentingan yang dicantolkan Pak dalam pergerakan wakaf itu sendiri dan pergerakan zakat itu sendiri. Ini harus kita hati-hati Pak. Saya teman-teman dari Basnas sudah sampaikan juga Pak, sepanjang itu program pemerintahan daerah bisa dicantolkan ke Asnaf 8, cantolkan Pak. Kalau tidak bisa dicantolkan, bilang saja Pak, tidak bisa dicantolkan. Tidak apa-apa Pak, berarti juga tidak apa-apa. Tidak mati juga kita kan. Sepanjang tidak bisa dicantolkan Pak, karena yang berurusan nanti dengan hukum bukan pengambil kebijakan, bukan. Bapak semua komisioner baik dari Basnas maupun lembaga BWI akan berurusan dengan hukum. Nah itu yang kedua ingin saya tekankan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Program apapun yang ada di pemerintahan daerah kita support Pak, harus disupport oleh Basnas dan BWI. Tetapi tentu sepanjang bisa dicantolkan di Asnaf yang terlambat. Kalau tidak bisa dicantolkan kebijakan apapun, Bapak sampaikan, ini tidak bisa dicantolkan di program yang ada di Asnaf. Kita tahu kemarin sudah 2 atau 3 kabupaten kota yang saling apa. Sejauh-jauh teman-teman
menutupi Pak, para kaum saudara yang menutupi Pak kebijakan yang salah di luar Nasional 8. Ketemu Pak, ketemu. Dari 2 yang diaudit tahun kemarin ketemu juga Pak. Tidak bisa, artinya kita tidak bisa lari kemana-mana Pak, karena standar audit syariah itu akan dikejar Pak semua. Terutama penggunaan dana-dana zakat dan dana wakaf itu sendiri. Nah, tidak saja teman-teman dari Basnas, lembaga amil zakat juga saya pesankan. Nah, yang pertama bahwa lembaga amil zakat, badan amil zakat tidak boleh tidak harus mempedomani regulasi yang mengatur tentang pendistribusian terutama. Yang menjadi konflik interest kita antara kebijakan dan segala macam yang harus hati-hati tapi tingkat pendistribusian harus disesuaikan. Baik lembaga amil zakat juga demikian. Karena kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun 2024 ini akan masuk audit syariah ke lembaga amil zakat, baik lembaga amil zakat tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi Sumatera Barat. Saya sudah mengajukan untuk Basnas sebanyak 5 kabupaten kota dan LAS itu sebanyak 3 lembaga amil zakat yang kita ajukan untuk dilakukan audit tahun 2024. Nah, ketika kita berbicara tentang audit, itu bukan barang yang menakutkan Pak. Jadi semakin sering kita diaudit, itu akan semakin profesional teman-teman bekerja di lapangan. Nah, oleh karena itu untuk lembaga amil zakat yang ada di Bukit Tinggi Pak, maupun cabang yang ada di Bukit Tinggi itu diperiksa kembali Pak tentang perizinan yang Bapak Ibu miliki di kota Bukit Tinggi ini. Kita harus ingatkan Pak, lembaga-lembaga yang bergerak di zakat dan lembaga-lembaga yang bergerak di wakaf itu harus kita ingatkan Pak, bahwa baru boleh melakukan pemungutan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat dan wakaf itu apabila ada izin negara Pak. Kalau tidak kita nanti dizaitungkan orang Pak. Gampang itu menzaitungkan Pak kalau tidak ada izin. Apabila nanti izinnya sudah ada tapi mati segala macam diperiksa lagi Pak. Karena nanti Bapak semua sudah bergerak di lapangan dengan ikhlas, dengan payah dan segala macam, nanti Bapak dizaitungkan orang. Karena memungut dan melakukan pemungutan zakat wakaf yang tidak ada izinnya itu akan diproses secara pidana. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semua harus melakukan perizinan. Yang ketiga, di tingkat pemahaman regulasi, teman-teman kepala kantor urusan agama, penyuluh agama Islam maupun dari Basnas maupun dari LAS, sesungguhnya kalau kita melihat antara semangat antara zakat dan wakaf itu sesungguhnya kalau di zakat kan tidak semuanya harus lama-lama kita memelihara ya apa ya Pak, pekerjaan kita hanya memelihara orang menjadi mustahik, bukan saya bilang. Karena nanti ada tenaga-tenaga profesional Pak yang setiap tahun kerjanya memang memelihara para mustahik saja. Atau Bapak dan Ibu di bidang wakaf, orang tidak saja Badan Perwakilan Indonesia ini memelihara orang-orang untuk menerima manfaat, tapi bagaimana mendorong mereka untuk juga menjadi para pewakil dan segala macam. Maka oleh karena itu tugas kita ada 2 Pak sekira. Dalam regulasi dikatakan dalam agama juga disampaikan dan diberikan motivasi besar kepada kita. Beda LAS dengan Basnas ini kan satu saja Pak. Satu saja Pak. Kalau Basnas tidak perlu bergerak kemana-mana, uang masuk saja Pak. Ya kan Pak? Kalau teman-teman dari LAS cari dulu, lobby dulu, ya, lalu dipetakan lagi, beliau juga yang menggunakan, beliau juga yang mendistribusikan. Beda dengan Basnas Pak. Duduk saja di kantor ketua Basnas dan komisioner, uang datang juga Pak. Ya kan? Sudah sebut di kantor. Oleh karena itu mestinya semangat teman-teman Basnas di provinsi juga sampaikan Pak. Jangan kantor Basnas provinsi ini jadikan kantor dinas. Ini bukan kantor dinas. Ini kantor pemberdayaan, menjadikan orang sehat secara ekonomi. Tidak boleh Bapak tidur-tidur saja di Basnas ini. Harus banyak di lapangan.
Jangan banyak tidur di Basnas. Pertemuan Basnas anggota juga sampaikan semangat Bapak Ibu semua anggota Basnas itu dan pegawai Basnas itu harus lebih daripada las, Pak. Harus di atas las, Pak. Harus. Jangan ambil lari kan. Di lapangan kemarin saya sampaikan juga sama dia di Tanah Datar. Ini teman-teman DD, ini teman-teman dari Yapem, ini teman-teman dari Rumah Zakat. Udah seragam, udah tempur segala macam. Nampak belakang agak pinggangnya gitu kan. Harus maju. Nah, maka tugas kita mungkin dalam dua ranah. Yang pertama, tentu adalah tagyirul istimaiyah. Bapak melakukan rekayasa sosial. Jangan pelihara orang miskin lama-lama, ya kan? Bapak dari Basnas, dari LAS dan segala macam. Ketika orang mengajukan proposal, Pak, di provinsi itu sudah mulai saya coba melakukan perubahan, Pak. Bahwa ketika orang mengajukan proposal UMKM itu jangan langsung dipukul rata saya diberikan, Pak. Masuk proposal 50 dikasih 2,5 juta semuanya. Tiba di pas hati habis sebenarnya. Maka perubahan sekarang adalah Bapak dan Ibu kalau di provinsi itu setiap proposal dan prodi itu sudah didorong untuk dilakukan asesmen ke lapangan, Pak. Bisa jadi mereka Bapak dan Ibu mereka tidak bisa menghitung, Pak, potensi dan gerakan bisnis yang mau dibangunnya, Pak. Sehingga mereka rata-rata saja ngajukan 2,5 juta. Nah, boleh jadi nanti ketika Bapak asesmen ke lapangan mereka ngajukan 2,5 juta, kan bisa saja naik ya kan jadi 15 juta. Itu sudah terjadi di provinsi, Pak. Jadi satu UMKM saya coba ke lapangan dengan tim Basnas Provinsi Sumatera Barat, dia ngajukan 5 juta, Pak. Ketika dilakukan asesmen ke lapangan itu bisa naik jadi 15 juta. Ketika ke lapangan mereka bukan saja mereka butuh modal. Jadi mereka tidak saja butuh modal pada waktu itu, tapi juga mereka butuh peralatan, Pak. Dia butuh Honda, butuh gerobak. Kita lihat Hondanya, Pak, itu sudah 27, Pak. Tahu 27? 2 hari elok, 7 hari rusak. Besok kamu nggak lihat kan? Di Honda Kopaya. Nah, butuh dia Honda, Pak. Kalau Honda baru tapi bekas, tapi baik. Nah, ketika gerobaknya dilihat, Pak, wallahu a'lam. Ya Allah, lihat gerobaknya, Pak. Di yang saja tak ada, kacunya lah pecah-pecahkan. Mana orang beli, Pak, tapi orang jadi kan. Nah, perlu perbaikan gerobaknya juga. Nah, ketika disimpulkan semuanya dihitung oleh tim asesmen, orang ini butuh dana 15 juta. Itu yang saya katakan tadi, kita harus melakukan rekayasa sosial terhadap program yang ada hari ini, harus diinovasi, dan itu yang saya sebut dalam peta kegiatan kita dalam dakwah disebut dengan tagyirul istimaiyah. Kita harus melakukan rekayasa sosial itu berulang-ulang, melakukan revisi dan dilakukan update terus. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, apakah kita hanya memberikan bantuan dalam hal fisik? Sekarang provinsi sedang membangun sebuah program yang disebut dengan bantu modal bina rohani. Jadi UMKM yang ada di sekeliling Masjid Raya itu akan dibangun petanya. Untuk mudah-mudahan sudah dibangun petanya semua. Itu dari CSR, dari perusahaan-perusahaan. Itu permodalannya nanti modal mereka semua dari Basnas, dan programnya adalah program yang disebut dengan bantu modal bina rohani. Artinya apa? Saya di provinsi misalkan, Pak, pegawai dari Basnas itu mungkin sama-sama kita kolaborasi dengan lembaga zakat. Saya dampingi beberapa kali ke lapangan rumah zakat, Pak, dan DD itu perlu juga kita ambil ilmu yang mereka miliki. Teman-teman di Basnas juga Pak, jangan terlalu banyak pegawai di kantor itu, Pak. Yang harus dibanyakkan itu adalah tenaga pemberdayaan. Jangan menunggu dana PNS saja kan, tapi lebih juga perusahaan dan potensi zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya apa? Mereka ketika memberikan bantuan produktif, bantuan itu tidak dilepas saja sedemikian rupa. Mulai dari modal diberikan, proses menggunakan modal, produksi, dan hasilnya juga dilakukan pendampingan dan penjualan. Nah, saya contohkan begini, Pak. Ada dompet Bapak ada? Nggak ada ya? Program
doven apa hari ini yang salah satunya adalah akses pertanian. Jadi mereka bangun greenhouse itu di Padang Priaman, itu anggarannya 100 juta satu greenhouse itu. Di dalamnya ditanamnya melon versi baru, luar biasa. Karena mereka ada tenaga-tenaga teknik yang ahli di bidang pertanian. Nah, satu greenhouse itu kepada ibu semua itu bisa ditanam sebanyak 700 batang melon. Juta melon. Itu dengan sistem hidroponik. Nah, siapa yang ada di greenhouse ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, tapi diproduktifkan. Di samping mereka merupakan penerima manfaat, mereka adalah orang yang bekerja di greenhouse itu, orang sekeliling. Nah, bayangkan oleh Bapak semua, dalam praktek laksanakan kemarin itu, satu batang itu satu melon mereka pelihara, Pak. Jadi buah yang lain dibuang. Satu melon, satu batang itu sekurang-kurangnya dia 1,5, Pak. Kali 700, kali 30.000. Jadi penerima manfaat dua mendapat satu hasil penerima manfaat, yang kedua dia bekerja di situ. Nah, artinya apa, Bapak dan Ibu? Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik teman-teman penulu, kepala KUA, dari Basnas, dari LAS, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betul Pak, zakat itu adalah aspek konsumtifnya. Artinya menyelesaikan persoalan sesaat di masyarakat. Tapi kan kita tidak bisa bertahan di situ saja. Artinya memelihara mereka setiap tahun menyatakan proposal ke Basnas atau ke BUI dan segala macam. Tapi bagaimana mereka sesungguhnya ada perbaikan di sisi ekonominya. Nah, yang menjadi target kita sesungguhnya adalah transformasi dari tahawul wal taghayyur. Konsep mereka untuk berubah. Jadi kelompok-kelompok yang dibangun UMKM oleh para Basnas dan segala macam itu dalam rangka membangun konsep yang mereka lakukan perbaikan terhadap ekonomi dan perbaikan di sisi kegiatan-kegiatan kerohanian yang dibina oleh Basnas dan LAS itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu beberapa hal yang dapat sampaikan kesempatan yang berbahagia ini. Tentu kita lah Pak, setidak-tidaknya orang yang diundang 60 ini Pak. Sebelum kita memberikan penguatan literasi kepada masyarakat, tentu kita lah yang harus memahami terlebih dahulu. Setidaknya dalam dua aspek tadi. Satu aspek regulasinya, yang kedua itu dari sisi aspek fikih dan agama yang kita pelajari selama ini. Sekali demikian, terima kasih billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan literasi zakat wakaf tingkat Kota Bukit Tinggi kita buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.